Gue kurang mundur gak? Enggak, udah aman segini. Tapi ntar lu kesono aja kamera. Oh, Lihatnya. Gue udah lama banget gak bikin kaku gue aja. Karena dapat peringatan dari YouTube, gue harus bikin video lagi. Suaranya ada ya, Brek ya? Ada, aman. Jadi ya gue harus bikin gitu, mau nggak mau. oke. Sama bintang tamu teman gue, siapa namanya? Yurika Budiman. Yurika ini teman gue, jadi dia mau bantuin gue dan punya pengalaman horor lah. Nggak ngerti dari mana. Dari mana sih, Kak, pengalaman horornya, Kak? Gue sendiri sih. Nah. Kebetulan emang dari kecil juga udah sering ngerasa kan. Oh, lu bisa ngerasa? Ngerasanya kayak gimana? Terus gue langsung mulai aja langsung ke ininya ya. Enggak, lu biasanya ngerasanya tuh kayak gimana sih? Apa aura atau badan lu panas kalau deket? Enggak, kadang lihat juga. Sosok? Kadang lihat juga sosok. Terus kadang ngerasa aja kalau misalnya masuk ruangan gitu atau masuk rumah yang bukan rumah gue, kerasa aja beda. Rasanya apa sih, panas atau hawanya? Ada yang panas, ada yang dingin. Anjay. Tergantung. Kalau yang panas biasanya apa? Kebanyakan? Nggak, dia nggak langsung nongolin gitu loh, nggak. Iya. Cuma kayak ntar tahu-tahu ada bunyi yang kayak jatuh lah gitu. Terus emang beneran ada yang jatuh kayak gitu. Kayak orang iseng ganggu gimana sih? Gitu. Makanya kan kita kalau misalnya punya rumah atau baru punya rumah biasanya kan walaupun kita ibaratnya belum dikasih syukuran, tapi minimal lu harus ngasih lisong sama pelita. Dalam artian lilin sama rokok. Lah ya, itu mah ya. Sama rokok. Jadi ibaratnya sama yang punya rumah lebih dulu dari kita gitu. Oh. Itu di mana dulu tuh? Rasanya dari di awal tuh. Kalau dulu di rumah gue sendiri. Jadi Di rumah sendiri. rumah gue sendiri. Jadi ada gue punya rumah waktu kecil sampai sekarang pun itu rumah dikontrakin. Nah, dulu itu pas gue sekolah sebelah rumah gue pas banget sebelahan jual. Jadi dibeli sama bokap nyokap kan. Tembusin ke dapurnya tuh. Jadi bisa nyambung. Nah, ya. terus ternyata gue baru tahu juga kalau waktu gue gede ya, gue baru tahu kalau si rumah itu tanahnya terus feng shui-nya itu nggak bagus. Jadi sebelum yang punya rumah gue berantem mulu tuh, hawanya tuh panas gitu. Oh. Hawanya iya, panas, iya. jadi pengen orang tuh berantem. Lu beli bekas di situ berarti ya? Bekas. Orang itu pindah, bokap gue beli, terus pas masuk itu nyokap gue, maaf ya kan Chinese ya, jadi ada satu percayaan lah. Walaupun Chinese tapi dia Katolik, masih nganggap kalau kita punya rumah itu ya memang harus permisi dulu gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu manggil saudara, tapi saudara aku tuh yang punya bisa gitu, temen yang punya bisa, orang pinter lah ya. Orang pinter si temennya saudaraku tuh nggak bisa datang. Terus akhirnya dikasih saran sama yang juga orang pinter, dia bilang kasih lilin sama rokok lisong gitu. Taruh terus dikiterin ke ruang-ruang, ditaruhin di ruang-ruang gitu. Akhirnya udah tuh aman. Jadi sebelumnya itu tuh kayak gimana ya, ada aja suara-suara aneh gitu, suara-suara yang nggak dari kita gitu. Itu lu masuk rame banget. Gitu. Ya sebelumnya emang lu rasanya gimana? Ada pas lu masuk rumah atau gontang apa gimana? Diganggu seperti apa sih lu diganggunya atau? Dulu kan gue masih kecil ya. Kalau masih kecil itu kan ada loteng. Lotengnya itu bukan loteng lantai 2 yang kayak orang-orang gitu ya. Jadi emang buat jemur doang. Sama ada kamar pembantu di atas. Itu loteng kan tangganya besi. Iya. Terus sebelah sini dapur. Nah, pas gue keluar malam tuh pas mau pipis, dekat WC kan situ. Mau pipis, itu ada yang ngelongok dari atas gitu, ngelongok gini. Dan itu panjang. Itu ngelongok
gue pikir kan nyokap gue, tapi nyokap gue nggak sepanjang itu rambutnya gitu. Terus Cewek berarti. cewek, dan nggak mungkin jam segitu, itu jam-jam tidur, jam-jam paling sekitar jam 1 jam 3-an lah, sekitar segitu. Terus gue gibrit kabur gak jadi pipis. Besok paginya gue ceritakan sama nyokap. Karena Nah, itu terus lu dilongok begitu. dilongok. Jadi Sosoknya kayak gimana? dia Sosoknya kayak gimana? ada celah gitu, terus dia ngelongok gitu, ngelokok ke bawah. Yang lu lihat sosoknya kayak gimana? Cuma begitu doang, kepala doang, terus rambutnya ngejuntai ke bawah gitu. Mukanya? Nggak kelihatan karena gue udah saking takutnya kali ya, karena itu masih kecil. Nah, setelah gue cerita nyokap gue kayak gitu, nyokap gue ngomong, kan itu rumah baru tuh, rumah yang lama kan masih ada nih, Iya. nembus tuh. Dia ngomong gini, sebenarnya yang rumah sebelah juga sama katanya. Hah? Waktu itu aku mama kira oma katanya. Jadi sosoknya itu nenek-nenek, tapi duduk di tangga pakai konde gitu. Terus Orang dulu lah ya. orang dulu duduk di tangga pakai konde, dan itu sempet kayak ngebilangin waktu itu rumah gue hampir kebakaran, dan itu orang itu yang maksudnya orang halus itu yang kayak berusaha buat ngasih tanda gitu. Tandanya gimana tuh? Jadi waktu itu posisinya rumah mau kebakaran gara-gara gue juga. Jadi gue masih kecil main api di dapur, gue pakai bakar amplop kayak gitu, surat-surat gitu, gue gitu-gituin pakai kompor. Itu gue ditinggal sama mbaknya tuh nggak ada gitu, mbak sama nyokap gue lagi kerja, tinggal. Terus pas ngehnya itu kan waktu itu ada tante gue dulu almarhumah, tante gue itu tinggal situ, dan dia kayak ngedenger ada yang ibu-ibu tapi bukan mbak gue, ibu-ibu ngasih tahu, maksudnya bukan ngasih tahu ngebilangin ya, tapi kayak cuma ngasih tahu kayak Kode-kode api, ya? iya api gitu. Pas masuk udah gede, tapi untungnya nggak kebakaran gitu, Masih nyaris. makhluk gitu yang ngasih tahu. Iya, jadi seakan-akan ya dia, kalau kata nyokap gue, dia nggak ganggu, tapi dia juga sebagai penjaga kita. Gitu. Jadi aman-aman Aman-aman aja. Dan usir-usir juga berarti ya? Iya, nggak terlalu ini, nggak ngusil juga. Karena dia kan yang lebih lama dari kita kan. Ceritanya rumah lu itu bekas apa sih dulu? Nggak tahu ya, tapi gue dari kecil di situ sih. Sampai sekarang pun kalau main tuh kontrakan gue yang rumah gue yang dijadiin kontrakan itu masih jadul ininya, pagernya, gentengnya masih. Sampai sekarang masih gak? Ngalamin kayak gitu? Kalau sekarang enggak sih, kalau sekarang enggak. Kalau dulu tuh ya? Dulu ya. Sekarang gue rumahnya kan beda gang. Ada kejadian juga. Gue punya tetangga. Rumah yang baru nih ya, yang sekarang gue tempatin. Kan gue di Hook nih. Di Hook. Sebelah ini lama kosong. Sebelah gue nih. Berapa tahun lalu dia baru pindah, termasuk keluarga baru dong. Iya. Terus pas pindah, gue nggak tahu nih, gue nggak kenal belum apa, tapi si orang itu udah kenalan sama bokap nyokap gue belum lihat. Oh duluan dia? Udah duluan. Terus kenalan tuh dalam artian bukan saya mau tinggal, tapi saya mau betulin rumah ini dulu, maaf kalau keganggu. Iya. Ini renovasi ya. Izin lah ya? Izin. Udah. Posisinya rumah itu masih kosong dong. Iya. Tapi udah ada sebagian barang yang disesituin gitu. Ya, udah mau pindah lah ya. Udah mau Proses pindah. pindah Cuma lah. masih renov Pindah. dikit-dikit. Belum ada yang tempatin. Kamar tidur gue itu pas-pasan sama kalau di dia itu kayak garasi bawah, garasi mobil. Nempel ya? Nempel. Dia punya garasi mobil di bawah, kayak tersembunyi gitulah. Sebelahan nih kamar. Terus tiba-tiba malam, gue sampai merinding lagi. Jam 12-an deh, jam 12-an pas. Gue lagi main handphone. Itu ada yang kayak bunyi kelereng tapi dipantulin ke tembok. Tak, tak. Iya. Dan itu cuma 3 kali. 3 kali bunyi tak-tak-tak. Terus gue langsung kan. Siapa ya? Gue gituin. Ini padahal nggak ada di orang nih di samping. Gak ada. Gue gituin. Siapa ya? Gue bilang. Terus gue giniin kan temboknya. Tak-tak-tak gitu 3 kali juga. Dibalesin lagi. Tak. Terus aduh anjing berisik. Terus gue gini.
kayaknya belum ada ya gitu kan, belum ada orang. Gelap juga kan? Gelap. Tapi ada renov kan. Iya. Gue pikir kan masnya, si Kuli-kuli abang-abangnya, lah, kuli-kulinya. Gue ketok lagi, tek tek tek, masih muncul, pokoknya sampai 3 kali. Terus besokannya, udahlah gitu. Paling si mas-masnya kan iseng. Iya. Besokannya gue tanya sama mbak gue, dulu kan masih ada mbak, itu sebelah ada kuli. Kuli apa non? Yang benerin? Ada kalau siang doang. Malam nggak ada. Kalau jam 5 pulang. Jam 5 pulang, terus itu siapa yang main kelereng? Lu bayangin, dan itu deras banget, karena sebelahan banget kan. Iya, satu tembok lah ya. Iya, gue ngelongok gini kan, waktu besokannya itu gue ngelongok, itu apa sih, ruangan apa gitu. Ternyata tempat masuk mobil tapi ditutup loh, ada penutupnya lagi. Dan itu segitu doang, sekamar gue, segarasi itu, dan seluasnya sama kayak kamar gue yang gue tempatin gitu, sebelahan. Berhentinya dia lu ketok 3 kali doang udah? Iya, berhentinya udah. Lu Dan gue berhenti, nanya juga. Yang berhenti, lu tetap ketok apa enggak sih? Gue ketok tapi nggak yang 3 kali gitu, tapi kadang-kadang tek tek tek. Terus dia balas lagi, gue cuma tek. Sambil gue nanya kan siapa ya gitu. Tapi dia nggak ini kan, cuma balisin itu doang. Udah, gue kira kan mas-masnya ya gitu. Terus lu diem aja tuh gimana sih? Kayak gitu? Nggak. Lu gak takut lu? Enggak, karena gue tahu kamar gue juga ini sih rada-rada. Itu gue baru pindah tuh kamar situ. Sebelumnya kamar yang depan situ gue pindah, diganggu juga. Rada-rada gimana? Kalau yang dulu bokap ada piara burung banyak tuh. Burung apa aja kan, kenari lah apalah. Kalau burung itu kan misalnya tidur terus ada suara orang atau suara apa bangun kan, bunyi kan. Itu kali waktu di kamar yang sebelumnya deket-deketan, depan-depanan sama kandang-kandang burung. Terus jendela nih, ada jendela. Itu jam 2 malam. Dia bunyi semua burungnya dong, nggak ada orang, nggak ada aktivitas. Gue buru-buru keluar, gue nggak mau lihat dari jendela, gue buru-buru keluar dulu. Keluar, gue muter, gue lihat nih dari pintu masuk, kan kelihatan tuh. Si tempat sampah sama sapu jatuh. Sendiri. Nggak ada kucing. Mustahil kucing masuk karena gue kan pagarnya tinggi. Iya. Kucing masuk mustahil. Dan nggak pernah ada kucing masuk. Jatuh sendiri. Gue berharap itu ada tikus kan, ada tikus lah ya. Nggak ada. Kan kalau tikus kan habis jatuhnya gitu kan. Ini enggak. Pas, dan kenapa jatuhnya harus nunggu gue lihat dulu? Iya kan? Berarti kan ada sesuatu gitu. Ibaratnya kayak gini, kalau ayam tuh kan kalau ngeliat kunti atau sosok apa gitu kan bunyi dia kamu kayak gitu lah modelnya. Ya burung juga kayak gitu lah. Ya. Kalau sosok-sosok lu pernah ngeliat sih? Pernah. Di mana lu? Gue nggak akan pernah lupa tuh waktu gue KKN. Di mana? Lu kan Bandung kan? Gue kan Unpad Jatinangor. KKN gue itu di Majalengka. Sama, bini gue juga 4. Di Majalengka nih ya. Duh, gue merinding lagi. Gue dulu masih Katolik ya. Jadi dibekali sama orang tua gue kalung rosario. Ya. Iya. Tempat KKN itu kan kita udah survei nih sebelumnya. Iya pasti. Iya. Di situ pas survei bawaannya ya, gue kencing mulu. Bolak-balik, lu bayangin di rumah itu kencing mulu, ada kali 20 kali. Iya, 20 kali. Gue belum nginep situ ya, baru survei. 20 kali kencing mulu. Gue gini, ini kenapa ya? Apa kultur shock ya? Kalau kultur shock kan kita bawaannya kalau betah di situ berarti pipis terus kan. Ini apa nih gitu? Gue nggak minum tapi kok pipis mulu. Aneh lah ya. Aneh. Gue sambil lewatin WC-nya tuh, kan ada Pak Kades kan, kita nginep di rumah Pak Kades almarhum.
Lewat tuh ada kayak meja, terus ada foto. Gue lihat tahun 2000, gua KKN itu 2013, KKN 2013. Itu foto sekitar 13 tahun yang lalu sebelum 2013, berarti 2000 berapa ya? Pokoknya lama deh, gue ngitungnya tuh sampai kok 13-12 tahun lah gitu, 13 sampai 12 tahun yang lalu. Gue tanya dong sama si, Oh, ada foto di dinding. ada foto di meja itu. Oh, di meja. Orang-orang yang KKN juga, Oh, gitu, bekas sebelum kita, angkatan sebelum kita. Tapi bukan dari Unpad, dari kalau nggak salah universitas lain, dan itu bukan Unpad, almanya juga beda, alma maternya beda. Terus gue lihat kan, terus gue itu 2013, kalau potong ini berapa ya? Oh, 13 tahun ya, sekitar 12-13 tahun lalu. Gue tanya sama Pak Kades, Pak, punten Pak, ini sebelum kita sewa tinggal di sini, sebelumnya ada yang KKN juga, gitu. Oh, ada nih. Dari tahun berapa Pak? Tahun kemarin? Oh enggak, itu fotonya. Pak, itu foto 12 sampai 13 tahun lalu deh. Itu yang terakhir di sini. Iya. Terus lama banget berarti ya. ini rumah yang ini kosong Pak. Kosong nih. Kosongnya lama dong ya. Lama banget kosongnya. Terus udah gitu gue senggol-senggolan tuh teman-teman. Ini lama kosong nih. Ini rumahnya yang mana nih? Yang ini yang kita dudukin apa yang sebelah? Karena nembus juga. Ini. Pak, ini nanti kita tidurnya pada di mana Pak? Di sebelah katanya. Itu Pak yang kosong. Iya katanya. Oke. Udah tuh. Berapa minggu kemudian balik lagi dong, udah sama teman-teman KKN. Gue udah dibekalin yang kalung rosario itu. Masuk situ, hari pertama silaturahmi sama Karang Taruna kan? Iya, izin lah ya. Izin, kenalan ya kan? Karang Taruna sama guru-guru SD. Udah gitu, gue bawa payung nih, hujan posisinya. Payung, kan jalanan kayak rusak gitu, kecil kan? Jalan rusak. Jalan dari rumah Pak Kades ke balai warga itu lumayan. Ada pocong, iya, pocong di genteng orang. Sampai gue giniin kan, lewat rumah warga gitu. Gue lewat rumah warga, terus kayak gitu, itu posisinya gue misah, jadi nggak rombongan banget. Gue sekitar cuma 2 atau 3 orang deh sama gue. Ketinggalan jauh lah lu ya. Ketinggalan. Ada poci, terus kayak gitu gue kan kalau posisi gang sempit kan susah buat buka itu ya, buka payung. Iya. Gue saking udah takutnya gue nyodok terus nyangkut gitu kan ke tembok-tembok warga itu. Aduh, gue bilang, gue mau teriak tapi gue nggak mau teman-teman gue takut. Posisi gue udah lihat. Si pocong itu nangkring di atas genteng orang, di atas genteng orang. Terus begitu gue begitu kan teriak-teriak gitu, tapi teman-teman gue posisi nggak tahu ada itu. Maksud gue tuh gue mau gituin, gue saking kagetnya loh gitu kan. Terus gue gitu nyangkut, temen gue bantuin kan, gue tinggal tuh. Posisinya deket pocong itu sama lu. Orang nih pocongnya di sini misalnya, gue gituin, langsung gue gituin. Gue saking lu mau sodok. Iya, kaget. Trauma, bukan trauma, apa sih? Kaget gitu. Gue langsung gitu kan, jadi kebayang lagi. Terus pas gue nyangkut itu, gue lepas dong. Udah lepas aja, gue bilang gitu. Lepas aja si payungnya. Apa sih kok katanya? Di pelan-pelan tuh sama temen gue diinin gue batu. Terus bisa nih katanya. Pas gue balik, gangnya berubah. Gangnya berubah. Awalnya gimana? Dan itu temen gue nggak nyadar semua. Jadi gue balik badan tuh, maksud gue mau muter. Muterin, nggak mau lewat situ. Gue mau muter. Rumahnya beda, gangnya beda. Dari yang pertama lewat? Iya. Dan itu 2 temen gue itu, ya kalau nggak salah gue bertiga deh. 2 temen gue itu nggak nyadar kalau gangnya berubah. Tapi kita bertiga nyasar.
nyasar. Terus gue, ini nggak beres nih, nggak beres, gue bilang. Terus? Kita nggak bisa kontak yang di Balai Warga aja ya, kita balik aja deh, gue bilang. Jangan ke, nggak enak katanya, kan kita ini pertemuan. Pertama ya. Pertama. Udah, tanya-tanya warga deh, gue bilang. Udah, payung siniin, gue bilang. Payungnya kan jadi kayak senggol gitu kan, kayak rusak. Udah, payung, nggak usah pakai payung, gue bilang. Tanya warga, muternya dari sini aja. Tapi bener gak ya, pada yang lain pada kemana ya, katanya gitu kan. Tapi nggak ngomong salah gang, beda gang, nggak ngomong. Gue ngerasa, ini kok temen gue nggak tahu ya, beda gang, beda rumah, ya kan, walaupun jalannya setapak, kok nggak nyadar gitu. Udah, gue ikutin temen gue tuh, akhirnya nyampe juga ke itu diputer-puter sampai harusnya nyampe 10 menit ya, 8 atau 10 menit nyampe ke Balai Warga hampir setengah jam. Temen lu nggak nyadar? Nggak nyadar, karena dia nyangkanya tuh emang kita ya nyasar aja gitu, padahal gue nengok itu udah beda semua gitu. Udah tuh, itu hari pertama ya kan. Anjay. Hari ketiga, kerasukan massal. Semua Please, kerasukan massal. Berapa orang? 10? Nggak, lebih. Gue tuh datang itu 16. Nah. Datang 16, seinget gue ya, datang 16, pulang itu sampai kejadian yang hari ketiga itu masih 15-14. Pulang itu tinggal 12 orang. Itu posisinya gimana, lu kerasukan Makassar tuh lagi tidur atau lagi ngumpul di rumah? Di rumah. Habis kemana? Jadi itu dia yang tadi gue bilang, pas masuk ini hawanya panas. Kalau yang di Lu habis dari mana? Oh, Pak Kades itu iya. rumahnya, nah, hawanya panas. Terus ngumpul lah nih kita kan berkelompok itu, letter O ya berarti ya. Iya, ngumpul. Segitu. Ngumpul, ngiterin, Itu mau ngapain lu? terus mau evaluasi. Evaluasi kinerja yang hari 1-2 kan. Iya. Besok kita mau ngapain lagi nih gitu kan. Nah. Kita ngumpul nih. Ada warga juga di situ. Ngumpul. Gue duduknya itu deket kamar mandi. Belokan mau ke kamar mandi. Gue duduk situ. Terus jadi kan pas lorong tuh. Kamar mandi, ini tembok, ini teman-teman sini. Gue duduk sini, teman gue 2 orang di sini, dan di sini banyak tuh, udah. Kedengeran ada kresek-kresek, bunyi Rumput. kan plastik sampah, ada plastik sampah di depan, kresek-kresek. Wah, feeling gue nggak enak kan. Temen gue ada anak FISIP, dia senior sih, anak FISIP, nyolek ke, kan dia pacaran nih, si ceweknya yang nyolek ke, cowok gue punya kurungan katanya. Punya apa? Kurungan tuh kayak apa ya, Pegangan. bukan ya, kayak pegangan, bukan kodam ya, jadi kayak pegangan. Cowok gue punya kurungan katanya. Kurungan apa? Tuh kurungannya di depan katanya. Apaan? Gue langsung naik, langsung itu kan, sampai gue permisi gitu, keluar, ngeliat. Gue penasaran tuh ya. Gue penasaran. Terus gue, bang itu sampai gue ngeliat jendela tuh gue bengong. Mana nih yang mau gue lihat ya? Gue nggak berani ngeliat. Banyak. Mana nih yang mau gue lihat? Depan gue macan, yang deket pohon poci lagi. Gue nggak berani lihat, tapi gue bengong. Gue gini aja ngeliat hordeng, gue gini. Kan kalau kita ngelihat tegesin gini kan kelihatan. Kita tegesin dia kelihatan. Ini gue nggak ngelihat dia, tapi gue ngadepin begitu. Iya, ngerti gue. Terus gue yang ini bolak-balik nih. Gue nggak berani. Iya macannya. Yang gue lihat dia cuma kayak pakai baju di kakinya itu, pinggul ke kaki belakang, itu kayak kilauan tapi kayak sarung gitu, sarung tapi berkilau, tau nggak? Gua nggak tahu itu pakaian apa ya. Sarung tapi berkilau, macannya macan putih yang loreng ya, bukan putih. Si cowok temen lu? Iya, kata pacarnya. Kata pacarnya. Gua nggak berani lihat, terus gua tutup
Gue cuma lihat, berarti kan cuma lihat ekor mata kan. Iya. Gue tutup, terus gue balik ke teman gue, ke yang cowoknya yang punya. Bang, gue manggilnya Kang. Kang, itu siapa lu? Gue bilang gitu. Ada bawaan gue ke, katanya. Ngapain di sini? Gue bilang. Bawa-bawa gituan. Ngapain? Iya. Oh, Dia minta kopi katanya. Hah? Minta kopi. Anjir. Terus Dari kapan macan putih minta kopi, ya kan? yang ada gua minta kopi. Diseduhin kopi, Bang. Kopi hitam. Iya, hilang tuh, kresek-kreseknya hilang. Oh, yang klasik-klasik tadi tuh. Dia macan. Terus udah tuh rinding lagi gue. Ini sebelum seberapa menit sebelum masal, kesurupan masal. Oh. Setelah dikasih kopi, masuk kan. Gue duduk, gue sambil dengerin temen gue, tapi gue denger suara lain nih, ya kan? Kayak suara kuntil, Bang, kuntilanak, Ketawa gitu. tawa. Tapi jauh, Samar-samar lah. kamar. Kalau kata orang-orang, suara kuntilanak jauh berarti deket ya kan, si kuntilanaknya. Oh gitu ya? Katanya. Iya, iya, iya. Terus suara itu jauh, Bang, dan itu menjauh, sangat menjauh. Habis deket dari kita, terus langsung gitu kan, langsung jauh. Gue dengar, semua yang deket gue dengar, langsung pada nengok. Oh, reaksi nengok. Nah, itu apa? Itu suara apa? Terus gue gini, nggak ada, hilang kan? Kesambet lah. Kesurupan semua. Kesurupan, yang pertama kesurupan yang punya macan itu. Oh, iya, dia yang bawa-bawa. Pertama dia. Nyamber ke teman gue satu lagi sana, baru ke gue. Itu posisi, Bang, kan itu gue bilang hawanya panas ya, tapi badan gue tuh dingin sini, dingin semuanya, dingin. Terus gue pakai rosario itu. Gue ambil, Bang, gue sempet ngambil saat gue tahu kejadiannya udah kayak nggak ini, gue sempet ngambil. Kebetulan kamar kan sebelum itu, kamar itu kan pas deketan lorong itu. Kamar gue ambil, ada di tas depan, gue langsung pakai. Terus langsung gue berharap kayak gak ada apa-apa nih gitu. Ini mah cuma bawaannya si ini doang kan, si yang macan itu. Ternyata yang pas habis gue udah pakai kan, pas habis si itu temen gue kesurupan, nembak ke sana, baru ke gue, putus, Bang, si rosarionya, kalung gue putus. Gue nggak ngerti. Terus tapi gue lupa ya, gue tuh kenapa gimana, tapi kata temen gue yang ngeliat ke, lu bisa bahasa Sunda? Nggak bisa. Lu ngomong Sunda? Iya, Sunda lo, Sunda kolot pisan katanya. Sunda yang udah jadul banget, yang bahasa nenek-nenek kakek-kakek gitu. Iya, halus banget ya. Halus banget. Tapi lu nggak tahu, kita nggak ada yang ngerti lu ngomong tuh apa, karena itu halus banget gitu. Terus udah gitu, gue bilang gue nggak tahu Sunda, gue bilang. Terus, pas gue udah sadar tuh kan, ke kalung lu katanya, si rosario itu. Padahal lu pakai ya? Pakai, udah putus. Iya, udah putus. Terus putus, gue bilang. Iya, putus. Kok bisa, gue bilang. Terus ada yang warga yang bantuin. Mungkin dia waktu gua kayak gitu bantuinnya doa-doa ya. Dia kayak bilang kalau ini nggak mau apa ya, bukannya nggak berhasiat ya, tapi kayak penunggu sini tuh kesel gitu. Oh, dengan kalung itu? Pertama dengan kalung, yang kedua dengan keberisikan kita. Oh, itu gitu. Ganggu lah ya? Ganggu keberisikan kita, karena ternyata ada yang pipis sembarangan. Terus ada yang berisik, ngomongnya kasar di depan, di tempat yang macan itu. Gitu. Sembarangan lah ya? Sembarangan. Jadi si yang kalung juga ini. Terus gue udah ini kan udah lemes tuh badan tuh. Udah gue simpen kalungnya. Udah besokannya pada nanya dong,
ternyata ada banyak habis gue ada nyambet lagi ke yang lain-lain. Iya, Dan itu rame, itu sampai bikin gaduh sekampung. Dan lo tahu berapa minggu setelah kita di situ, kita kan sebulan ya. Berapa minggu setelah kita di situ, setelah kejadian itu, ada isu kalau saat kesurupan massal itu warga lagi nyari pocong. Udah lagi nyari pocong. Jadi ada pocong yang ketahuan dan berkeliaran ke rumah-rumah warga, lewatin warga-warga gitu. Pocong? Iya, pocong. Pocong ngeganggu gitu ya? Iya, dan itu mau ditangkap. Bisa. Terus gue gini, gue waktu itu nggak ngerti kan, lah kok kayak bercanda ya Iya, gitu kan, kayak bercanda. Iya. Ada tali pocong yang hilang. Oh. Ada tali pocong yang hilang. Ada yang ngegali ya. Ya, dan itu orangnya. Terus diduga orangnya. Terus gue bilang kan, terus ketangkep. Nangkepnya pakai apaan? Gue ketawa-ketawa dong. Gue kan gak percaya ya. Nangkepnya pakai apaan? Gue bilang, pakai botol kayak jin. Gue bilang gitu, jin Aladin. Iya, emang katanya. Emang pakai botol. Botolnya botol kaca. Di situ udah ada suratnya. Ada apa amalan ininya, doanya di dalam botol itu. Tangkep tuh. Nggak tahu. Nggak tahu bener apa enggak juga ya, tapi nggak tahu juga dia ketangkep apa enggak. Tapi posisinya hari yang sama dengan saat yang itu. Gitu. Oh iya, ngeri juga ya. Makanya, Daerah mana sih? Daerah Bandung mana? Majalengka. Majalengka. Kabupaten itu, Kabupaten Bandung berarti ya? Enggak, beda ya? Kabupaten, pokoknya desa apa ya, gue lupa. Pas ini Kabupaten Majalengka, tapi ada desanya kan, desa lagi. Itu di desa itu. Jauh dari kota, jauh. Tapi emang kalau KKN gitu, emang harus berkesan sih ya. Iya. Kayak lu ada berkesannya, kayak Desa Penari ada kesannya. Iya, makanya waktu pas ada isu yang apa film-film KKN itu kan, Iya. sebelumnya kan itu dari cerita kan, Iya. dan emang gue percaya gitu. Karena gue ngerasain. Nah, gue ngerasain sendiri karena banyak kan desa-desa yang jarang terjamah sama orang-orang kota itu ya masih angker, masih keramat gitu, masih banyak yang keramat. Dan lo nggak bisa sembarangan ngomong, nggak bisa sembarangan berperilaku di satu tempat orang itu. Karena beda inian ya. Gila, ngeri ya. Tapi ya, namanya juga makhluk gituan sih ya. Iya. So, Ya gue sih